Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah waliyus shalihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi wastana bi sunnatihi ila yaumiddin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu agama, dan menuntut ilmu adalah termasuk salah satu ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya sudah sepantasnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena karunia yang agung ini. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah risalah, ya bukan kitab karena kalau dibilang kitab kurang tebal, mungkin lebih tepatnya dibilang risalah karena cuma beberapa halaman. Risalah yang sangat agung, yaitu risalah Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah yang agung di dalam memahami tauhid. Kitab yang agung ini adalah buah karya dari Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, secara singkat beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriyah, atau tepatnya pada tahun 1703 Masehi di sebuah negeri, yaitu di Uyainah yang sekarang letaknya sebelah utara dari kota Riyadh. Dan beliau wafat pada tahun 1206 Hijriyah, ya, di kota Dir'iyah. Dan beliau juga meninggalkan beberapa atau lumayan banyak dari mu'allafat atau karya beliau yang fenomenal sehingga banyak dikaji oleh kaum muslimin. Di antaranya ada kitab tauhid, kemudian ada al-usul as-salasah, kemudian kitab yang lainnya yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama tentang salah satu karya beliau, yaitu risalah Al-Qawaidul Arba'. Risalah yang sangat tipis, akan tapi memuat ilmu yang sangat banyak. Oleh karenanya banyak para ulama yang mensyarah risalah ini karena pentingnya kitab ini. Kalau kita kumpulkan mungkin ada puluhan, ya, ulama yang mensyarah risalah ini karena mengingat sangat pentingnya risalah ini untuk kaum muslimin. Sebelum memasuki membaca lebih lanjut lagi kitab beliau, risalah beliau Al-Qawaidul Arba', maka ana sampaikan gambaran sedikit tentang kitab ini, sehingga kita tatkala sudah memulai belajar mempelajari kitab ini, sudah mulai membahas kitab ini, mempelajarinya, kita sudah memiliki gambaran sebelumnya sehingga kita memudahkan bagi kita untuk memahami risalah beliau. Risalah ini, ya, di awal beliau rahimahullahu ta'ala membuka dengan bismillah, kemudian melanjutkan dengan mendoakan kepada para pembaca yang budiman. Kemudian beliau melanjutkan tentang pentingnya tauhid, bahwa tauhid adalah tujuan kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan tentang tauhid. Ya, bahwasanya ibadah seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan jika dipenuhi dengan tauhid. Kemudian beliau melanjutkan tentang syirik, bahayanya syirik, yang mana syirik bisa menyebabkan amalan seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan contoh berupa salat, yang mana salat seorang hamba tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala seorang hamba melakukan hadas. Begitu pula juga dengan ibadah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah seorang hamba manakala ibadah tersebut tercampur dengan syirik. Setelah itu beliau baru memulai beranjak membahas tentang kaidah pertama, yang kedua, dan ketiga, dan keempat. Adapun kaidah yang pertama, secara garis besar menjelaskan tentang bahwasannya orang-orang kufar, orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka itu mengakui bahkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid rububiyah. Tapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid uluhiyah. Sehingga karena sebab itulah mereka diperangi Rasulullah SAW. Karena tauhid rububiyah saja tidak cukup bagi seorang sampai dia beriman juga kepada tauhid uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah termasuk lawazimnya, termasuk keharusan. Manakala seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap tauhid rububiyah, maka mengharuskan dia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang berupa tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Kemudian beliau melanjutkan kaidah yang kedua, bahwasannya di antara sebab kenapa orang-orang musyrikin dahulu mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka beralasan, tidaklah kami berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya untuk sebagai wasilah saja agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengambil wasilah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, menyembah patung-patung tersebut, menyembah berhala-berhala tersebut, illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali agar bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Inilah alasan orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ketiga, setelah beliau menjelaskan tentang syirik, bahasanya orang musyrik dahulu mengakui tauhid rububiyah, kemudian menjelaskan tentang sebab kenapa mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kaidah yang keempat, di sini beliau menjelaskan bahwasanya sama saja seseorang melakukan syirik kepada Allah, baik menyembah orang-orang yang soleh maupun menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah malaikat dan lain sebagainya, maka yang namanya syirik tetap syirik meskipun objeknya berbeda-beda. Bisa orang soleh, bisa matahari, bisa malaikat, bahkan para anbiya. Katanya yang namanya syirik tetap syirik meskipun objeknya berbeda-beda. Dan ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya kesyirikan orang-orang Arab dahulu tidak hanya satu macam. Ya, sebagian mereka ada yang menyembah patung, sebagian mereka ada yang menyembah orang soleh, sebagian mereka ada yang menyembah batu, sebagian mereka ada yang menyembah pohon dan lain
sebagainya. Kemudian kaidah yang terakhir, kemudian beliau menutup ya kaidah yang terakhir dengan menjelaskan bahwasannya kesyirikan orang sekarang lebih syirik daripada orang musyrik zaman dahulu. Kenapa demikian? Kata beliau, karena orang syirik zaman sekarang, mereka baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan kejepit ataupun susah, mereka selalu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang musyrik zaman dahulu, mereka tatkala senang mereka baru melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tatkala sudah terjepit, sudah tidak ada yang bisa mereka harapkan melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kaidah yang keempat ini ya beliau menutup kaidah yang keempat dengan mengatakan bahwasanya kesyirikan orang musyrik sekarang jauh lebih syirik daripada orang musyrik zaman dahulu, disebabkan karena hal yang kita sampaikan di atas, yaitu tatkala orang musyrik sekarang baik dalam keadaan luang maupun sempit, mereka selalu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang musyrik zaman dahulu, tatkala sudah memasuki atau sudah merasa sempit dan susah dan tidak ada pertolongan melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilepaskan dari kesusahan tersebut. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, itulah isi ringkas dari risalah beliau Al-Qawaidul Arba', dan insyaallah kita akan mulai pembahasan kita tentang kitab tentang risalah yang agung ini. Di awal risalah beliau rahimahullahu ta'ala, seperti biasanya, seperti dengan kitab-kitab beliau yang lainnya atau risalah-risalah beliau yang lainnya, beliau selalu membuka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan lagi Maha Baik. Dan ini termasuk kebiasaan para ulama rahimahumullahu taala tatkala mereka mengarang kitab-kitab mereka, tatkala mereka berkarya, ya, mereka selalu memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Para ulama ya menjelaskan kenapa kebanyakan para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah hal tersebut sebagai bentuk mencontoh kitab Al-Quran yang agung, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memulai setiap suratnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Semua suratnya, kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Kalau kita melihat Al-Quran dari awal hingga akhir, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, maka kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memulai pertama kali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Maka ya, para ulama tatkala melihat hal tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memulai kitabnya yang mulia, yaitu Al-Quran, dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka mereka juga
ya mencontoh Al-Quran, sehingga tatkala mereka membuat sebuah karya tulis, mengarang sebuah buku, mereka memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula muallif rahimahullahu taala di sini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau juga memulai risalah beliau Al-Qawaidul Arba' dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah kenapa kok dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena mencontoh juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaan beliau tatkala mengirim surat kepada raja-raja, kepada pemuka kaum, Rasulullah SAW memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah, dari Muhammad Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama juga ingin meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mereka menulis sebuah risalah atau sebuah kitab, mereka juga mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena kebiasaan ini, ya, dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari, ya, seolah-olah seperti sebuah kesepakatan ya di antara kalangan para ulama, bahasanya mereka tatkala akan menulis sebuah risalah atau sebuah buku, mereka pasti akan memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seolah-olah sebuah kesepakatan ya di kalangan para ulama, baik yang terdahulu maupun yang sekarang, ya, tatkala mereka ingin menulis sebuah buku atau sebuah risalah, mereka memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya hendaknya kita mencontoh ya para ulama tatkala kita ingin menulis sebuah risalah atau surat, berkirim surat atau lain sebagainya, maka hendaknya kita memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Para ulama menjelaskan apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim. Adapun Ar-Rahman adalah rahmatun 'ammah, rahmat yang menyeluruh untuk semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang muslim maupun yang kafir, baik hewan maupun tumbuhan, maka mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat Ar-Rahman, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Baik yang muslim maupun yang kafir, baik binatang maupun tumbuhan dan lain sebagainya. Adapun Ar-Rahim, maka kata para ulama khusus untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Maka Ar-Rahim ini lebih khusus, yaitu hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan adalah Allah Subhanahu wa taala sangat menyayang kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim adalah dua sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama adalah umum, sifatnya umum untuk seluruh makhluknya. Adapun yang kedua adalah khusus, yang Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan dengan mengatakan, ya as'alullahal karim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa
wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i salas unwanus sa'adah. Beliau mengatakan, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang pemurah, yang memiliki arsy yang besar, yang agung, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjagamu, yatawallak, menolongmu fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Kemudian menjadikanmu mubarakan aina ma kunt, menjadikanmu orang yang memberikan barokah, mendatangkan barokah dimanapun engkau berada. Kemudian mengatakan wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, dan mudah-mudahan engkau, ya Allah Subhanahu wa taala, jadikan sebagai hamba yang tatkala diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersyukur kepadanya. Wa idza batuliya sabar, dan tatkala ditimpa musibah, ditimpa ujian, engkau termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang penyabar. Wa idza adnaba istaghfar, dan tatkala engkau berbuat dosa, melakukan dosa, engkau senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i salas unwanus sa'adah, karena sesungguhnya tiga hal tersebut, yaitu tatkala diberi nikmat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala diuji sabar, tatkala berbuat dosa beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiga hal tersebut, kata beliau, unwanus sa'adah, termasuk cara seseorang mendapatkan kebahagiaan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini beliau mengawali risalahnya dengan mendoakan para pembaca yang budiman yang akan mempelajari kitab beliau. Maka di sini kita bisa ambil contoh hendaknya seorang dai, seorang ustadz, seorang pengajar, tatkala mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia mendoakan mad'unya, mendoakan orang yang dia dakwahi. Di sini beliau mencontohkan kepada kita semua yang mana beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang akan mempelajari kitab beliau, mempelajari risalah beliau. Maka hendaknya seorang dai, tatkala dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah jangan sungkan-sungkan, jangan eman-eman untuk mendoakan mad'unya, untuk mendoakan orang yang dia dakwahi. Kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau juga mendoakan kepada orang yang beliau dakwahi. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemuliaan Islam, dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulaini ilaik, bi Umar bin Khattab wa Abu Jahal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuknya salah satu di antara dua orang yang paling engkau cintai, yaitu Umar atau Abu Jahal. Maka Rasulullah SAW mendoakan siapa? Mendoakan orang yang dia dakwahi, agar Allah Subhanahu wa taala memilih di antara kedua hambanya ini mana yang akan masuk Islam, sehingga Islam akan mulia, akan jaya. Bahkan Rasulullah SAW juga suatu ketika mendoakan kabilah Daus, Allahumma hdi Dausan wa'tihim bihim. Ya Allah, berikanlah petunjuk, berikanlah hidayah kepada kaum Daus, yaitu kabilahnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian datangkan mereka ke Madinah.
Maka seorang dai ya hendaknya jangan sungkan-sungkan, jangan eman-eman untuk mendoakan orang yang dia dakwahi agar mendapatkan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut dari salah satu hal yang menyebabkan dakwah seseorang diterima oleh orang lain, yaitu senantiasa mendoakan orang yang kita dakwahi agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjelaskan, menggambarkan kepada kita ya sifat rahmah seorang dai, yang mana dia mendoakan orang yang dia dakwahi. Ini menunjukkan sifat rahmah seorang dai kepada orang yang dia dakwahi, yang mana dia mengawali tatkala berdakwah kepada mereka dengan mendoakan mereka. Dan rahmah dalam berdakwah sangat dibutuhkan sekali. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman ya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmat minallahi linta lahum. Kalau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik." Maka disebabkan, kata Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala linta lahum. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku lemah lembut kepada mereka, itu kepada para sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Kalau sekiranya engkau bersikap keras, kasar, tentu mereka akan menjauhi diri dari dirimu. Oleh karena seorang dai hendaklah ia memiliki sifat rahmah kepada orang yang dia dakwahi, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau di sini, ya, ini, yaitu beliau memulai dengan mendoakan orang yang akan beliau dakwahi, orang yang akan membaca risalah beliau, dengan doa yang sangat banyak yang insya Allah kita akan jelaskan nanti. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjagamu, menolongmu di dunia maupun di akhirat. Apa itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di dunia, dan juga apa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di akhirat. Para ulama menjelaskan ya, di antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dirinya hidayah taufik, sehingga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari hal-hal yang buruk yang akan menimpa hamba tersebut, terlebih yang berkaitan dengan agamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongnya, menjaganya di dunia. Adapun di akhirat, kata para ulama, adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, menolong kita dari hal-hal yang menakutkan yang akan terjadi di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan masukkan hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Maka itu adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian beliau di sini mengatakan wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Dan seorang mukmin adalah orang yang dapat menimbulkan keberkahan dimanapun dia berada. Karena dengan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mendatangkan keberkahan kepada suatu negeri. Tatkala di situ terdapat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya satu negeri ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walau aman ahlul qura wattaqau, kalau seandainya satu negeri ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama, maka kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Oleh karenanya orang yang beriman dimanapun dia berada akan mendatangkan keberkahan bagi orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya ya Rasulullah SAW suatu ketika mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian beliau bersabda, inna minas syajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Sesungguhnya ada sebuah pohon yang mana keberkahannya itu seperti keberkahan seorang muslim. Wa mahi, apa pohon itu tersebut? Ya. Rawi hadis ini dari Ibnu Ammar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Beliau mengatakan, sungguh aku terbesit dalam hatiku ingin mengatakan bahwasanya pohon tersebut adalah pohon kurma. Karena beliau tidak mengatakannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, innahan nakh. Katalah bahwasanya pohon tersebut adalah pohon kurma. Kalau kita melihat pohon kurma, ya, hadirin Allah Subhanahu wa taala, dari mulai dahannya, kemudian buahnya, kemudian batangnya, semuanya sangat bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Dahannya bisa dijadikan atap rumah zaman dahulu. Buahnya bisa kita makan dan mendatangkan keberkahan. Kemudian batangnya bisa dijadikan fondasi rumah yang sangat kokoh. Oleh karenanya seorang muslim, kata Rasulullah SAW, berkahnya seperti pohon korma, yang mana semua yang dia lakukan akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut adalah ciri dari seorang muslim, ciri seorang mukmin, yang mana akan mendatangkan keberkahan bagi orang yang ada di sekitarnya. Dan perkataan beliau di sini ya mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya kepada Nabi Isa alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, yang mana Nabi Isa mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikanku sebagai hamba yang mendatangkan berkah. Aina ma kunt, di mana-mana aku berada. Oleh karena di sini beliau mendoakan kita ya, agar menjadikan kita sebagai hamba yang mendatangkan keberkahan dimanapun kita berada. Kalau di kantor juga mendatangkan keberkahan tatkala kita kerja. Di rumah juga akan mendatangkan keberkahan tatkala kita berada di rumah, berada dengan anak istri kita, dan lain sebagainya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Dan mudah-mudahan engkau ya Allah jadikan seorang hamba yang tatkala diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah seorang mukmin adalah ya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itulah yang akan mendatangkan kenikmatan setelah kenikmatan yang lainnya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya engkau bersyukur kepadaku,
la azidannakum, niscaya aku benar-benar akan menambahkan nikmatku kepada dirimu. Oleh karenanya seorang muslim jika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan sebuah kaidah yang sangat agung. Bagaimana seorang hamba bisa dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kaidah tersebut dikerjakan oleh seorang hamba, maka hamba tersebut termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah, kata beliau, adalah kita patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah, kata beliau, adalah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangatlah banyak. Bahkan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya engkau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Ya. Kalau seandainya kita diberikan diberikan oleh orang lain, berupa harta saja yang sedikit mungkin, kita pasti akan mencintai orang tersebut. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu banyak, bahkan sampai kalau kita menghitungnya tidak akan pernah mampu untuk menghitung. Bagaimana kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya begitu banyak kepada kita semua. Oleh karenanya hal tersebut mendorong kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangatlah banyak, bahkan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Karenanya kalau kita diberikan sedikit nikmat dari orang lain, kita mencintainya terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya tidak bisa kita hitung, maka kita sudah pantas, sudah harus untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, adalah kita mengakui bahwasanya nikmat tersebut sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengingkari nikmat tersebut, bahwasanya nikmat sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya memberikan nikmat tersebut pada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, kata beliau, adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena sudah menjadi sebuah kewajiban tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semua, hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Rasulullah SAW mengatakan kepada kita semua bahwasanya termasuk ciri orang yang tidak bersyukur adalah tidak mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi kebaikan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, fa illam tajidu ma kafa'tumuh fad'u lahu hatta dhanantum annakum qad kafa'tumuh." Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya ada orang yang berbuat baik kepada engkau, maka fakafi'u, maka balaslah kebaikan itu dengan kebaikan yang lainnya. Kalau seandainya engkau tidak mampu untuk membalas hal tersebut, maka hendaklah engkau mendoakannya dengan doa yang baik, dengan doa yang bagus kepada orang tersebut, sampai engkau sudah mengira-ngira kalau doa tersebut sudah membalas kebaikan orang tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, bersabda bahwasanya termasuk orang yang tidak bersyukur kepada orang lain adalah tidak membalas kebaikan dengan kebaikan yang lainnya.
atau mendoakannya. Manakala kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi barang tentu kita harus memuji dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullahu taala adalah kita menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, maka kita gunakan kesehatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukurnya dengan cara memperbanyak beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi rezeki berupa harta. Kita jadikan harta kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ni'ma malus salih li rajulis salih." Sebaik-baik harta yang baik adalah bagi hamba yang soleh. Kenapa demikian? Karena hamba yang soleh, tatkala dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta, maka dia akan gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersedekah, untuk membangun pondok, untuk memberikan santunan kepada anak yatim dan lain sebagainya. Maka ya, hal tersebut ya menyebabkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan dengan mengatakan wa idza tuliya sabar. Dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar ya, dalam Al-Qur'an sangatlah banyak. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ayat yang berkaitan dengan sabar itu lebih dari 90 ayat. Jadi beliau di sini mengatakan wa idza betuliya sabar, tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersabar. Maka sabar adalah ibadah yang sangat agung. Sampai pahalanya sangatlah besar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan balas pahala kesabaran bighairi hisab, dengan balasan yang sangat banyak. Oleh karenanya sabar sangatlah agung. Hendaklah seorang muslim memiliki sifat tersebut. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar kata para ulama ada 3 jenis. Yang pertama adalah sabar tatkala kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibutuhkan kesabaran. Tatkala kita sholat, kita butuh kesabaran. Tatkala kita berpuasa, kita butuh kesabaran. Kita menahan lapar ya, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya, itu butuh kesabaran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat wastabir 'alaiha. Kemudian bersabarlah ya terhadap salat tersebut. Makanya ketaatan dibutuhkan juga kesabaran. Kemudian yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga butuh yang namanya kesabaran. Meninggalkan sesuatu yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mudah. Maka dibutuhkanlah di situ yang namanya kesabaran. Meninggalkan zina,
Yang mana zina mungkin sangat disukai, akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala dia tinggalkan. Dia tinggalkan riba karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal riba sangat ia sukai. Atau dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar karena meninggalkan kemaksiatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar dalam cobaan yang Allah Subhanahu wa taala uji kita semua. Tatkala kita sakit kita bersabar. Tatkala kita mendapatkan kesusahan harta kita bersabar. Maka sabar tersebut ya mudah-mudahan akan mendatangkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 jenis kesabaran seorang tatkala dia ya pertama tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala butuh yang namanya kesabaran. Tatkala dia meninggalkan kemaksiatan butuh yang namanya kesabaran. Tatkala dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala juga butuh yang namanya kesabaran. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kapan seseorang dikatakan orang yang sabar? Kapan seseorang dikatakan orang yang sabar? Ya, setelah kita mengetahui jenis-jenis kesabaran, kemudian kapan seseorang bisa dikatakan orang yang sabar? Tatkala diuji dia bersabar. Bagaimana dia ya bisa dikatakan orang yang bersabar? Para ulama menjelaskan ya, manakala seseorang ya terkumpul padanya 3 ciri, maka bisa dikatakan dia sebagai hamba yang bersabar. Yang pertama adalah dia menahan hati untuk tidak gerutu, untuk tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dia menahan lisannya untuk berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan auzubillah mencela Allah Subhanahu wa taala karena ujian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dia menahan anggota badannya untuk melakukan perbuatan yang menentang dari kesabaran tersebut. Ya, seperti menampar pipi tatkala ada keluarganya yang meninggal, atau menyobek-nyobek baju dan lain sebagainya. Maka dia menahan diri dari hal-hal tersebut. Oleh karena manakala seseorang ya bisa menahan 3 hal tersebut, maka bisa dikatakan dia termasuk orang yang bersabar, yaitu menahan hatinya untuk tidak bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan lisannya untuk tidak berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu, tidak berkeluh kesah kepada terhadap musibah yang dia terima. Kemudian yang ketiga dia menahan anggota badannya untuk tidak berbuat yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Maka orang yang seperti itu ya bisa dikatakan orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengumpulkan ya 2 sifat pertama, itu syukur tatkala diberikan rezeki, kemudian bersabar tatkala diberikan cobaan, maka itu termasuk sifat seorang mukmin. Bahkan sifat yang mengherankan dari seorang mukmin, yang mana Rasulullah SAW bersabda, ya ajaban li amril mukmin, sungguh mengagumkan sifat seorang mukmin, urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, sungguhnya semua urusannya itu sangat bagus, sangat baik. Kemudian Rasulullah bersabda, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, bahwasanya tidak ada sifat tersebut melainkan hanya ada pada seorang mukmin saja. Apa kata beliau? In asabathu sarra'u syakar, kalau seandainya dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lah,
dan syukur tersebut baik bagi dirinya, bagi seorang mukmin. Kemudian beliau melanjutkan wa in asabathu dharra'u sabar wa kana khairan lah. Dan tatkala dia ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Dan sabar ya, baik bagi dirinya. Olehnya seorang mukmin ya hidup antara syukur dan sabar. Kalau diberi nikmat, dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditimpakan musibah, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hidup seperti itu akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kemudian beliau melanjutkan wa idza aznaba istaghfar. Beliau melanjutkan ya dan mengatakan manakala seseorang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia segera mungkin bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh bahagia bagi orang yang mendapati lembaran amalannya istighfar yang sangat banyak. Ya, bagaimana dia tidak gembira? Ya. Kalau Rasulullah SAW telah menyampaikan, ya dalam hadisnya beliau bersabda, "Man lazima istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Bagaimana dia tidak bahagia kalau seandainya Rasulullah SAW sudah menjanjikan bagi orang yang melakukan dosa kemudian beristighfar kepada Allah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya rasa sempit. Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan kebahagiaan. Kemudian tatkala datang rasa sedih, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ya jalan keluar dari kesedihan tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang begitu banyak dari arah-arah yang dia tidak sangka. Oleh karenanya orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dia sedang mengumpulkan kegembiraan dalam dirinya, kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karenanya hendaklah kita senantiasa ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya beliau ya dalam sebuah hadis mengatakan, "Innila astaghfirullah fil yaum aktsara min mi'ati marrah." Min mi'ati marrah. Bahwasanya aku ya Rasulullah SAW yang dosanya telah diampuni, beliau mengatakan, sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaum, dalam sehari berapa? Mi'ata marrah, 100 kali, lebih dari 100 kali. Itu Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling bahagia karena beliau senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tatkala kita melaksanakan gundah gulana, sedih dan lain sebagainya, hendaklah kita banyak beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita dan mendapatkan solusi dari masalah yang kita hadapi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, itulah doa beliau ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan di antara faedahnya adalah kita ya hendaklah mencontoh beliau yang mana beliau ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin harus tatkala berdoa memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk kebahagiaan dia di dunia maupun di akhirat, hendaklah dia senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia memohon kepada hamba yang miskin, yang fakir. Tatkala dia butuh sesuatu,
Tetapi seorang mukmin, seorang muslim tatkala putus sesuatu, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena salah seorang penyair yang mengatakan, ya, la tas'alanna bunayya Adam hajatan. Janganlah engkau meminta kebutuhan kepada anak Adam, kepada manusia. Kenapa? Ya. Kemudian penyair melanjutkan, was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Tapi mintalah kepada zat yang pintunya tidak akan pernah tertutup, senantiasa terbuka bagi orang yang mau memohon kepadanya. Allahu yaghdabu in tarakta su'alah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan murka tatkala kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdab. Adapun anak Adam, manusia, kalau kita semakin minta kepada mereka, mereka akan murka, akan marah kepada kita. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin cinta kepada hamba tersebut. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala murka kalau seandainya hamba tersebut tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir, ya. Allah berfirman, dan Rabbmu telah mengatakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, mohonlah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan permintaanmu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong, yang membangkang, tidak mau meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina, sehina-hinanya. Oleh karena tatkala kita memohon kebutuhan baik dunia maupun akhirat, adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia adalah hamba yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, engkau adalah makhluk yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kebaikan kita di dunia maupun kebaikan kita di akhirat. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di sini beliau melanjutkan dengan mengatakan, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Di sini beliau mulai memasuki pembahasan ya tentang tauhid. Setelah beliau mendoakan kita semua, beliau baru memasuki pembahasan tentang tauhid. Ketahuilah, kata beliau, arsyadakallahu li ta'atih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepadamu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, annal hanifiyyata millata Ibrahim, an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah bahwasanya hanifiyah, yaitu hanifiyah, agama yang lurus, millata Ibrahim, adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu? An ta'budallaha mukhlishan lahuddin, engkau beribadah ya, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini beliau mengatakan alam, ketahuilah. Ya. Ya, sebagai bentuk tanbih kepada orang yang ingin membaca risalah beliau tanbih, beliau peringatkan, ketahuilah, agar orang yang akan membaca risalah beliau ya
lebih perhatian lagi ya apa yang akan beliau sampaikan di sini. Arsyadakallahu li taatih. Di sini beliau kembali mendoakan kita semua yang membaca risalah beliau agar senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Hanifiyah yaitu agama yang lurus setelah agama Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Itu sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Dan mereka berkata, ya, hendaklah kamu menjadi penganut agama-agama Yahudi atau agama-agama Nasrani. Niscaya engkau akan mendapatkan petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul bal millata Ibrahim hanifa. Bahkan katakanlah bahwasanya agama Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus. Agama yang benar, ya. Jadi bukan agama Yahudi ataupun agama Nasrani yang benar. Tapi yang benar adalah agama Nabi Ibrahim, yaitu agama yang lurus, yaitu apa? Yaitu tauhid. Fama kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Hanifiyah millata Ibrahim. Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Apa itu Hanifiyah? Beliau melanjutkan anta abudallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Ya, engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang apa itu Hanifiyah, apa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Dan kita cukupkan pada pertemuan kali ini dengan di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.